Siapa yang suka menerima nasihat dan teguran, ataukah kita menjadi orang yang suka ngeyel, yang suka mengeraskan hati kita? Firman Tuhan mengatakan, siapa yang suka bersitegang leher, walaupun sudah mendapatkan teguran, sekonyong-konyong akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Luar biasa mengerikan firman Tuhan ini, memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kesempatan yang Tuhan berikan itu ada waktunya. Anugerah yang Tuhan berikan itu ada waktunya. Dan jikalau hari ini kita sudah menerima teguran, kita sudah menerima nasihat berulang-ulang kali, tetapi kita tidak mau berubah, akan ada waktunya. Teguran itu tidak akan diberikan lagi, tetapi yang ada peremukan di dalam kehidupan kita. Kita sendirilah yang akan menghancurkan diri kita. Karena apa? Karena kita tidak mau berubah, kita tidak mau bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa mengerikan, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, sekonyong-konyong peremukan itu akan datang. Artinya ketika kita sedang di dalam zona nyaman, ketika kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, tanpa kita sadari, peremukan itu dijalankan oleh Tuhan. Pada awal mulanya Tuhan menggunakan tongkat, yaitu teguran kepada kita supaya kita berbalik kepada jalan yang benar. Tetapi jikalau tongkat itu tidak lagi berfaedah karena kita mengeraskan hati kita, maka Tuhan akan menggunakan kapak. Kapak itu bukan lagi menegur, tetapi kapak itu yang akan menghancurkan, kapak itu yang akan meremukkan. Dan artinya tidak ada lagi jalan kembali kepada kita untuk kita bisa bertobat dan berubah, karena kesempatan itu sudah selesai. Oleh karena itu, ketika kita saat ini masih mendapatkan kesempatan daripada Tuhan, ayo kita berubah. Jangan kita merasa jadi orang yang paling benar dan sudah benar, karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap hari kita pun juga berbuat kesalahan. Masih ada dosa-dosa yang perlu kita buang dalam kehidupan ini. Jadi hari ini jikalau kita menerima teguran, baik itu dari orang yang Tuhan kirim, baik itu dari firman Tuhan ketika kita membaca Alkitab, ataupun ketika kita beribadah, kita mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menegur kehidupan kita. Jangan marah, jangan mengeraskan hati, tetapi biarlah dengan kerendahan hati itu boleh mengubah kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa teguran Tuhan adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita, karena Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Dan jikalau hari ini kita yang memberikan teguran kepada orang lain, tetapi justru orang itu mengeraskan hati, bahkan orang itu marah kepada kita, jangan berputus asa, tetap doakan supaya Tuhan melembutkan hatinya dan supaya dia segera sadar akan dosa-dosanya dan berbalik kepada jalan kebenaran. Hari ini kita belajar koreksi diri kita, dan biarlah kita juga berani memberikan nasihat dan teguran kepada orang-orang di sekitar kita jikalau memang Tuhan menyuruh kita memberikan teguran, tetapi tegurlah itu dengan kasih. Yuk saudara, mari kita semua saling berbenah, karena firman Tuhan mengatakan orang yang bersih tegang leher, yang tidak mau mendengarkan teguran, ketika di zona nyaman, ketika dalam keadaan baik-baik saja, dia akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tuhan Yesus memberkati.